Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini teman-teman kita bisa bertemu kembali ya dalam kelas A5 ini yang super seru. Masya Allah ya, orang-orangnya pinter-pinter, soleh-soleh. Amin. Amin. Pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan tugas, yaitu tugas diskusi terkait mata kuliah PKN. Yang tidak tahu ini Ibu PJ sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera bisa pulih kembali, sehat kembali, ceria kembali, bahagia kembali. Amin. Entah ngomongan. Apa namanya, ya kita juga sama-sama ya, kita doakan buat diri kita sendiri. Mudah-mudahan Livin segera cair. Amin. 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 Ya, sebelum kita mulai kelas diskusi kita, kita sama-sama membaca doa, mau belajar dulu di dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman, untuk selanjutnya mungkin bisa dimulai dari namanya membaca modul yang sudah di-share oleh Mas Nailul. Silakan, siapa yang mau membaca? Diawali sama Nairobi dulu nggak apa-apa. Nah, udah kelihatan cantik tuh. Nairobi, ayo dibacakan. Monggo. Siapa aja yang mau baca? Saya udah buka, tinggal dibaca. Sudah dibuka Bu ya? Oke, monggo saya mulai dulu nggih. Mau saya yang bacakan. Ya udah, saya aja yang baca tuh ya. Pada diam semua. Kenapa? Boleh saya Bu, nggak apa-apa. Oh iya ya. Bu Putri mau baca Bu, Bu Putri. Oh, Bu Putri. Bu Putri. Oke, Iya. silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baca doang kan Ibu? Iya, nanti biar teman-teman diskusi. Oke, modul 5 KB 1, hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Hak asasi manusia atau HAM secara bahasa berasal dari bahasa asing, seperti dalam bahasa Prancis, droit de home. Bahasa Inggrisnya human right, Belanda mensel, apa bacanya gimana nih Bu? Saya nggak bisa bahasa Belandanya Bu. Bahkan iya, ke Rechten gitu. Rechten. 144. Hak asasi manusia juga merupakan terjemahan dari istilah basic right, fundamental right dalam bahasa Inggris, serta Grundrechten dan fundamental rechten dalam bahasa Belanda. Selain itu ada pula istilah human right atau civil right yang berasal dari bahasa Amerika Serikat dalam kurung Bashir 2013 apa nih Bu? Kalau titik dua halaman ayat 200. kalau ayat Alkitab itu. Oh. Kitab Injil. 226. Secara istilah menurut Pilar dan halaman Bashir 2013 titik 226, hak asasi manusia ialah bentar sayang, Uma baca dulu ya. Manusia ialah hak yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia.
Karena tanpa adanya hak asasi manusia, manusia tidak akan dapat hidup selayaknya manusia. Hak asasi manusia diperoleh mulai saat kita dilahirkan atau saat kita hadir dalam kehidupan di masyarakat. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia, bukan berarti manusia bebas melakukan apa saja yang diinginkan mungkin ya Bu ya. Apa saja yang ingin dilakukan, melainkan tetap harus memperhatikan batasan, nilai, dan ketentuan yang telah melekat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan falsafah bangsa. Supeli halaman 2001 tanda tik 29. Perjuangan hak asasi manusia dimulai dari negara Mesir, Arab, kemudian Inggris. Di beberapa negara perjuangan hak asasi manusia terutama untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai manusia. Secara kronologis, halaman Bashir 2013 227 29. Karl Joachim Friedrich Majda 2009.260. Konstitusi memiliki peranan dalam hukum dasar suatu negara. Konstitusi menjadi acuan bagi kehidupan sebuah negara, tidak terkecuali pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi hadir sebagai bagian terpenting dalam kehidupan bernegara, sebagai kunci kehidupan masyarakat modern. Konstitusi sekaligus mencerminkan hubungan yang signifikan antara negara dengan warganya. Pelaksanaan HAM di Indonesia mengacu pada ideologi negara itu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, maka sudah barang tentu jika ideologi negara Indonesia ini memberikan jaminan atas HAM warga negara luar warga negaranya. Syarbaini 2003.227. Ada lagi Bu? Lagi. Nih lanjut Bu. Gantian Bu. ya, gantian Oh aja. udah. Oke. Udah dulu nggak apa-apa. Sip. Makasih Bu, Bapak, maafin. Ya, makasih ya Bu Putri. Sama-sama Bu. Mau langsung didiskusikan nggak teman-teman atau mau dibaca lagi? Pak Umri suruh baca, Pak Umri. Oh iya, Dibaca aja dulu semua Bu, biar materinya lengkap. siap. Mangga Pak Dibaca Umri, semuanya sama silakan. Pak Umri coba. Dari atas Masya sampai ke Allah. bawah. Pakai suara Roma. Bismillahirrahmanirrahim. Pembawa penyiar radio. Sadaqallahul azim. KP 5, KP 2. Al-Fatihah. Latihan. Ayo Pak Umri, suaranya mana? Tunjukkan. Itu biasanya cari Bu Nur, toh disuruh Bu Nur, sekarang nggak mau. Nah, Iya Teman-teman tuh, ini gimana ada sih? info. kalau di Pak grup Ketua, cari-cari. Maaf. Pak Ketua, maaf. Ya, ada Ya, syapri kenapa? nggak dari Pak dosen akhlak tasawuf? Ya, Nggak ada, kenapa Pak. Pak? Habis ini saya Nggak ada kirim info. ke grup, barusan beliau WA. Harap mengirim ke nomor baru beliau. Ya, WA dibaca WA ya, oke? Oke, siap-siap. Baru beberapa menit yang lalu beliau WA suruh kirim ke nomor baru beliau. Nah, ini. Kebanyakan nomor ya, Pak. Ya, begitulah. Saya sudah punya 2, itu tambah 3 sudah. Mana nih? Lanjut Pak Umri. Pak Umri lanjut, Pak Umri. Pak Umri malah makan. Siap. Umri. Di negara kita. Gak ada kamu nilai. Ya. Woi, karasep amat. Bahasa barain nak. Kata awak nulisan aku. Kalau makan tuh jangan rebutan, Nulisan Pak. aku. Makan rebutan sama anak. Biasaan Pak Umri itu. Nggak siang, nggak malam rebutan sama anak tuh. Iya.
Ya tuh Pak Umri. Naminya. Lanjut Pak Umri. Suaranya nggak dibuka, nggak masuk Pak Umri. Gak ada suaranya. Enak tenang jagungnya. Ya Allah, ya Karim. Parah. Pak Umri, hayo biasanya nyari saya. Sekarang saya suruh baca, diam baik. Gimana ini? Mana Pak Umri? Pak Umri Mana? salting. Pak Umri salting ya. Terpesona. Itu speakernya dikecilkan itu. Terpesona. Pak Umri ciut. Ada dua asas kewarganegaraan yang kita kenal, yaitu satu, Ya, pokoknya penjas kelas. Ini ya kamu. berdasarkan kelahiran, yaitu asas nanta ius soli, tempat kelahiran, dan asas ius Mana? Kamu siapa? sanguinis, Terus apa salahnya? keturunan. Ini Pak. Nah, Sengengis. Yus Sangwan. Itu nggak disilang gimana? Sangwan. Terus? Terus? Lanjut Wah. Pak Umri. Berdasarkan perkawinan. Iya. Ya, berdasarkan perkawinan yaitu Pak Umri. Asas kesatuan Lanjut. hukum dan asas persamaan derajat. Ada 3 status keluarga serem dengar suara laki mah. Nah, nggak usah Pak Umri, yang lain aja lah. Yang Lanjut, cewek-cewek aja dah. lanjut. Iya. Ibu-ibu aja, Saya ibu. lanjut ya Bu. Suaranya Yaitu Atau Bu ibu Putri, Bu Mahmuda, Putri, atau ibu Bu siapa Putri. deh. Pak Ruwet. mereka adalah Robi, Neng orang-orang Robi, yang tidak yuk. memiliki status Kalau keluarga dengar negaraan. suara Pak Umri sakit perut. Tadi yaitu orang-orang yang memiliki status keluarga negaraan rangkap dan multiplied, orang-orang yang memiliki status keluarga negaraan lebih dari 2 keluarga negaraan. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara pasal 26 ayat 1. Maaf Bu Putri, kurang suaranya kurang halus dikit, kurang lembut dikit Bu. Oh, kurang kencang tak Pak? Atau gimana? Iya, kurang lembut dikit aja. Oh iya, baik Pak. Lembut kumis Pak Kebalikannya, Gopur. Bacanya selembut kumis Pak Gopur ya. Pak Gopur cari masalah. Hoi. Sedangkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di tinggal Indonesia. Pasal 26 ayat 2. Segitu Pak. Udah cocok Pak Ya, Gopur. cukup Bu. Ya, cakep itu. Suaranya itu ini nih. Gimana begitu? Mirip berita ya. PP nomor 7 tahun 2005 berisi program penegakan hukum HAM yang meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, pembasmian, penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia. Oleh karenanya, agar program ini berjalan dengan lancar, maka perlu ditunjang oleh masyarakat khususnya dalam pendidikan. Udah habis. Shadaqallahul azim. Oh, udah habis, Bu. Oh, udah. Dalam pendidikan berarti nadanya beda. Dalam pendidikan. Ada sponsor. Aman. Dilanjut sinkron keempat. Tuh, Saiku kenapa itu? Pak Yasin. Udah sarapan Pak Yasin? Sudah Pak. Enggak tuh Karena baru tetangga berangkat haji Pak Nilu. Jam 11 tadi.
Lanjut, Dilanjut. lanjut. Lanjut. Dilanjut. Lanjut Yo, Pak Yasin. Lanjut Coba baca lanjut Bu Yasin. Umi coba. Bu RT coba, Bu RT coba, Bu RT. Bu Umi ada gak? Bu RT, monggo Bu RT. Monggo Ada Bu Bu RT, Umri, Bu pengen dengar Umri. suara Bu RT. Bu Lagi Umri ada PAT Bu kalau Umri. nggak salah beliau. Bu Arda lagi di jalan. Ayo Bu RT, demo kok sampean. Ada di jalan. Rame. Oh, lagi di jalan. Oh, coba buktinya mana? Buktinya coba, buktinya. Mana videonya? Coba buktinya mana? Ya nggak perlu minta bukti ya nggak perlu. Gak percaya. Oke, lanjut saya aja yang baca ya. Itu ke jalan dulu Ya, kayaknya, Pak. Pak Supriyatna aja deh. Ya, baik. Biar Oke, cepat. teman-teman kita lanjut ke modul 6. Ini satu ketahanan nasional dan bela negara. Jadi di sini kita akan membahas tentang ketahanan nasional. Bahwa hakikat ketahanan nasional itu adalah kondisi kemampuan dan kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan nasional bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Kemudian konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, selaras dalam kehidupan nasional. Konsep ketahanan nasional Indonesia adalah pengembangan ketahanan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh. Jadi ini tadi sudah dibahas di atas juga, hampir sama artinya. Kemudian menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila dan wawasan Nusantara. Ya, adapun beberapa fungsi dalam ketahanan nasional, yang pertama itu adalah ketahanan nasional Indonesia berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Yang kedua, ketahanan nasional Indonesia berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Yang ketiga, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai pola dasar pembangunan nasional. Terima kasih. Silakan yang lain. Lanjut. Mangga Asas dilanjutkan. ya. Tinggal asas ya. Ya. Silakan Bu. Bu Ika ya. Asas ketahanan nasional. Asas-asas Ini Bu siapa kesejahteraan ini? dan Bu Ika. Ika Yang mana orangnya coba? Orangnya yang mana orangnya coba? Bu Ika Yang mana itu? orangnya? Nggak pernah tahu saya Bu Ika itu. Tunjukkan dirimu. Ini Bu Ya, Ika ya. Oh, yang belakangnya manis, ada yang burungnya. Ada burungnya ya Bu? iya benar. Burungnya bapaknya ya Bu? Asas ketahanan nasional, asas-asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu, asas mawas dalam dan mawas luar, asas kekeluargaan, dan 3 aspek trigatra kehidupan alamiah, yaitu 1. Gatra letak dan kedudukan geografis, 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam, 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Ada 5 aspek Pancasila gatra kehidupan sosial, yaitu 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial, budaya atau sosbud, 5. Gatra ketahanan dan keamanan atau hankam. Lanjut, monggo. Saya enggak apa-apa tapi off cam ya Pak ya. Monggo dilanjut. Modul 6 KB2 anti korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio menurut Andrea 1951 atau corruptus menurut Webster Student Dictionary 1960. Dari kata tersebutlah kemudian muncul istilah corruption atau korup dalam bahasa Inggris.
korupsi dalam bahasa Prancis, serta korupsi dalam bahasa Belanda. Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dapat tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Selanjutnya, korupsi dimaknai sebagai menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi adalah perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak wajar karena melanggar hukum atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka. Gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat atau pegawai negeri si pemberi. Mahasiswa dapat menjadi agent of change dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa pun dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, penerapan pendidikan anti korupsi dan pendidikan karakter menjadi penting guna membekali mahasiswa untuk kematangan dirinya. Oke, next. Udah habis. Oke, terima kasih Pak Nailul. Ya, sama-sama. Yuk, pada kemana nih? Apa yang mau didiskusikan? Sudah selesai semua? Udah selesai. Ham. Wa'alaikum bisawab. Silakan bapak-bapak biasanya yang lebih bersuara. Itu Ibu Ika masih ada burungnya itu. Bu Ika, tambahkan aja Bu Ika. Izin bertanya. Gak usah bertanya. Pak, izin bertanya. Nanya ke siapa Pak Umri? Ke situ ke Pak Gopur. Loh, kok ke sana ya? Kapan lipin cair? Pertanyaannya harus jelas, Pak. Kalau itu Pak Ketua itu yang jawab. Pak Ketua, kapan itu? Cair ya? Ya, itu kan HAM-nya. Ya. HAM bukan tuh. Ini. Udah cair nih, udah cair nih. Nih, udah cair nih. Nah, nih. Lipin itu kan HAM, hak asasi mahasiswa. Oh, gitu. Yang pasti itu karena cairnya 6 bulan, ya kemungkinan di akhir bulan 6, Mbak. Atau setelah bulan 6. Ini sudah masuk bulan 6, Pak. Saldo sudah mengkhawatirkan. Insya Allah ya. Harus khawatir. Betul. Akan lebih dari 2 bulan lah. Tahun depan ya. Bulan 6 tahun depan. Kita sama-sama berdoa aja. Mudah-mudahan segera cair awal bulan. Amin. Mudah-mudahan ada Kalau cahaya 4 kebaikan. bulan, itu seharusnya Mei cair. Harusnya Kalau cair. cahaya kebaikan mah ada terus. Pak Yang Umri, penting tiap hari juga. quote-nya itu Pak Umri. Akan indah pada waktunya. Nah, itu aja Pak Umri. Itu tentang indah. Indah lagi, Ayo, indah lagi. mau didiskusikan apa nih? Terkait apa nih? Mau nanya tapi Neng Robi yang jawab. Boleh nggak? Siap. Boleh. Siap dengarkan. Curhat dong. Nih, Neng Robi bukan Itu praktek korupsi di Indonesia itu sebenarnya terjadi. Pak Umri belum dijawab. Ah, Enggak Apa? kompak tadi, curhat dong gitu deh. curhat dong. Ya, curhat dong. Mana Pak Umri orangnya? Pak Umri, Ya. Kenapa? Neng Robi masuk nggak? Lagi syuting. Oh, syuting. Ya udah nggak jadi nanyanya. Coba on kan semua, leh. Ya.
Bu Mahmudah, SAG. Pak Umri itu yang dicari yang ibu-ibu terus ya. Habis tadi nggak Sekali-kali dijawab Pak sama Pak Yasin Gopur. tuh cari. Pakarnya Pak kalau Yasin. Pak Sekali-kali Pak Yasin tuh. Pak Yasin. Udah baca surat Al-Kahfi belum? Banyak banget. Itu Baru orang nyadar loh Pak Yasin Pak Yasin, kayak itu Pak pakai siapa? tauan. Pak Umri. Pak Umri. Ya. Pak Yasin Yusuf itu orang yang apa namanya? Kata orang Jawa itu kemaruk. Apa kemaruk gitu ya? Kemarau Orang Jawa itu sendiri nggak rakus. tahu. Rakus buat kemarau tuh. Rakus. Dan namanya Muhammad Yasin Yusuf lagi. Waduh. Kalau perlu tambah satu itu. Muhammad Yasin Yusuf Al-Lahab gitu tau. Pertamanya Adam dulu, Adam. Oh gitu ya. Muhammad, Adam, Yasin, Muhammad, Yusuf, Toha, Ibrahim. Yasin, Yusuf. Ah ya Muhammad Toha Yasin Yusuf. Oh, cocok gitu. Jangan banyak-banyak, Pak. Nanti petugas di spenduk repot buat kakaknya. Sama krempeng. Yo Nama itu curhat paling bagus tuh A5 satu di Mak Umri itu. Mumpung Nah, itu. ada sinyal nih. Maaf tadi bacanya belepotan karena tidak ada sinyal. Alasan. Alasan paling itu ada istrinya itu di sebelahnya itu. Iya. Antara nggak ada sinyal sama nggak ada itu. Gak ada istri. Swear nih, saya mau tanya ini. Akan Bu Nur itu. Kalau LGBT itu HAM apa bukan itu? Bukan penyimpangan itu. Bukan. Iya. Itu konslet itu Pak, konslet itu. ACDC itu. Korban. Pak Sehu, bangun Pak. Saya sampai tidur dengar suara Pak Umri. Suruh sahur dulu itu Pak Sehu itu. Kenapa? 9 menit lagi. Nah, itu Pak Sehu. Ini nggak ada diskusinya dari tadi perasaan. Saya mau nanya ke Bu Nur nih. Bu Nur. Nanya ke saya. Iya. Jangan nanya saya. Bu Nur, tumben nggak make up-an. Emang biasanya saya make up enggak? Perhatiin aja. Ada yang merhatiin orang, tuh. ya Allah. Bu Nur kalau on cam jangan ini, jangan setengah-setengah, full gitu, yang full. Biar Pak Umri bisa ngelihat secara keseluruhan. Nanti kena SS lagi, semales saya sering kena SS mulu Ya kan artis. Kalau nggak muncul kan di grup nggak ada itu, nggak ada artinya. Kayaknya di grup tuh paling banyak SS tuh saya, Bu Robi, siapa lagi tuh? Pak Gopur di koleksi tuh. Yang SS mah. Biasa. Betul kata Pak Umri. Kalau di kelas A5 itu artisnya jarang keluar loh. Di kelas lain keluar semua loh. Ya itu makanya. Iya padahal mah enak tuh kalau keluar semua mah. Artisnya Terus kan mahal, ini saya sering nggak apa mukanya. Itu yang masih unyu-unyu Pak, yang dari Pati itu siapa tuh? Yang dari Pati itu, yang unyu-unyu. Nah, lu Pak aja. Yasin mau bertanya apa? Nah, ini Bu mengenai hak asasi manusia tentang kasus Munir. Nah, itu kan sampai lama bertahun. Munir. Itu kenapa pemerintah nggak berani mengungkap ya Bu di balik kasus Munir atau terbunuhnya Munir itu? Gimana? Mungkin dari kelas A5 ini tahu kronologinya. Monggo silahkan.
Oh, Munir itu temannya Pak Umri. Tanya Pak Umri langsung. Temannya Pak Umri itu Munir. Munir temannya Pak Umri itu. Aktivis itu. Pemirsa. Terlalu jauh itu perpolitikan, gak usah ngurus kita. Dalam kasus Munir itu saya belum lahir. Coba ada yang bisa mengkritisi. Belum lahir sebagai seorang mahasiswa. Munir itu di tempat saya bumbu masak, Pak. Oh ya itu. Yang bikin jamu ya. Iya. Alhamdulillah di sini Munir masih hidup, Pak. Kalau di Jawa Tengah Munir itu pakai jamu, Pak. Iya. Munir ya lima ini. Gak, apa orang-orangnya tuh nggak terlalu yang serius-serius amat ya. Jadi nggak bikin ngantuk. Semua yang berhubungan dengan politik susah dijelaskan. Oh iya. Siapa tuh? Masalahnya ada banyak yang pusing. Ada suara nggak ada rupa. Jadi kalau serius nanti stres. Betul. Coba Bu Umi mana coba tunjukkan pesonamu coba. Biasanya Mana ini, Bu Umi? yang kritis tuh Bu Umi tuh. Mangga Betul, Bu Umi satu coba. Ya itu Bu Umi itu. Satu lagu bumi. Bumi ya ruhi wa hayati. Gak jadi muncul Bumi. Masya Allah. Aku itu orang itu. Bu Putri, mana nih mukamu? Apa? Saya penasaran dibuka itu apa link Dari YouTube-nya bilang nggak ada, ada. cuma F doang. Sik. Di praktek kiroah. Pak Umri pindah aja ke kelompoknya Bu Putri itu. Ya benar, coba tukeran ada nggak Pindah orang aja, laki pindah aja. yang di kelompoknya Bu Putri pindah ke saya, Pak Putri, Umri Bu pindah ke Nur. situ. Bu Nur. Ada nggak? Iya. Kenapa? Bu Nur, tukeran nggak? Boleh nggak tukeran pemain? Pak Umri pindah ke NT, orang laki yang ada di NT pindah satu ke saya. Siapa coba? Ya, sekalian Bu Putrinya aja. Siapa ya? Ke kelompok 1. Pak Umrinya ke situ. Kelompoknya Bu Nur siapaan? Bu Nur, coba kelompoknya Bu Nur yang laki siapaan? Bapak-bapak. Pak Imron. Nah, terus yang lain. Pak Imron. Siapa? Pak Daryana. Pak Iya, Imron Pak Daryana kasihkan. itu. Pak Daryana Pak pindah ke Imron, saya. Pak Imron kasihkan Pak Abdul Terus? Ghafur. Pak Daryana pindah Enggak. kelompok. Jadi masuk kelompok saya siapa? Pak Daryana Umri, masuk jangan ke dong. saya, Pak Umri masuk ke kelompok Bu Nur. Jangan Transfer. atuh. Jangan dong. Oh, tukeran. Jangan dong. Jangan Pak Abdul Makanya saya Ghafur, udah bosen itu Pak Umri itu. Anda Pak melanggar Umri HAM. teleponin saya terus. Pak Umri melanggar HAM. Pak Umri Melanggar HAM masuk. ini. Pak Umri masuk ke kelompoknya Bu Nur tambah semangat itu. Pak Imron ketemu Pak Abdul Ghafur cocok. Enggak. Jadi saya nggak ada. Nanti kalau di saya di- nggak ada berondongnya dong, gimana? Di tempat saya itu orang-orang sepuh-sepuh semua itu. Atau Pak Sehu ke saya, Pak Sehu. Pak Sehu ke Acep saya dah. pencerahan. Ada dengan bayar SIM. Enak itu Pak Sehu. Iya. Orangnya anteng. Boleh Pak Sehu di grup saya tuh. Enak ya Pak Sehu. Ini Yai Ali Muibi kemana nih Pak Ali? Nggak kedengaran. Pernah ada kabar? Kalau mau ditukar boleh lah, boleh. Sok aja, siapa aja masuk kelompok saya mah, siapa aja. Bebas. Ntar saya ada di keteknya Bu Nur lah. Pak Umri. Jadi ini curhatan anak-anak kelompok 1 ya, A5 ya. Jadi kalau ada Pak Umri itu terlalu rame katanya. Nyanyi. Jadi lebih baik Pak Umri ditransfer kemana, kemudian tuker guling gitu. Siapa aja dah. Dikumpulin Kami sebagai ketua kelompok merasa terbebani dengan adanya Pak Umri itu. Ya. HP-nya ngeblank. Curhatan kami ya. Kelompok 1 aja ya Allah. kelompok apa lagi kelompok 3.
Di kelompok saya pada Berarti kagak pendiam, terima. Pak. Kalem-kalem semua. Kasihan. Atau kalau boleh Bu Putri pindah ke saya dah. Pak Umri yang pindah. Tuh kan intinya seperti itu tuh. Pak Umri Udang di balik kumis. dilempar-lempar. Ya, sebetulnya mah ada udang di balik kumis. Ambil anggota saya, Pak. Bulan. Atau gini aja, nggak usah tuker. Ketua kelompok yang 6. Wajahmu. Saya nggak usah tuker dah. Siapa dah yang mau sama Pak Umri dah? Kita berperan satu nggak apa-apa dah. Keluarin aja Pak dari kelompoknya. Kasihan itu Pak Umri, aduh. Lempar sana, lempar sini. Kayak bola dong. Tuh tadi yang nyariin Bu Umi Rohimah tuh. Udah nongol tuh. On cam tuh. Link sama kembaran saya. Bu Umi, mana Bu Umi? Itu udah on cam. 11. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Pelanggaran yang pertemuan buka kali siapa ini. yang tutup Kita siapa ya? ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasin belum kejawab itu Pak Yai Gopur. Itu kita bukan ranah kita itu ya, dalam masalah Munir itu bukan ranah kita. Itu udah ranah pemerintah. Kita nggak usah ikut-ikutan. Lebih baik yang lain aja. Nggak usah ngebahas Munir. Masih banyak Umri, Jepride, Nailul, Sehu, masih banyak. Jangan Munir dah. Yang lain aja. Izin bertanya lagi, Pak. Perintah aja nggak kuat pemerintah. Apalagi kita. Nah gini nih Bu Nur. Bu Nur. Ya. Nih Iya. ada satu pertanyaan lah bagi saya. Ya. Kebebasan beragama. Kok pribadi? Kebebasan beragama itu kan merupakan hak asasi manusia ya. Dalam manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing. Tapi dalam satu sisi, dalam Islam itu innad dina indallahil Islam. Masya Jadi Allah. agama yang ada di sisi Allah Ta'ala itu hanya Islam. Kontradiktif enggak? Tentang agama Islam dengan kehidupan beragama di Indonesia. Mana yang lebih dimenangkan? Al-Quran atau hukum negara? Ayo. Dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah Ta'ala adalah hanya agama Islam. Tapi kita di Indonesia, hak asasi manusia itu termasuk memilih agama itu adalah hak asasi manusia. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing. Oke, sudah dijawab Tanya sama Pak dengan Gopur. Islam. Ayo, siapa mungkin yang pengen jawab lah. Cuma sekedar melempar isu saya ini. Mana yang didahulukan? Pemanasan ya. Islam apa hukum negara? Pemanasan boleh? Ayo, pemanasan. Ya. Boleh. Kalau apa namanya? Sebetulnya dua opsi ya tadi ya, dua opsi ya antara hukum negara dengan agama gitu kan. Seperti itu. Kalau misalkan kita lebih memilih, pasti lebih memilihnya agama dong, gitu. Lebih kalau saya prinsip saya pribadi ya. Jadi kita lebih kalau saya pribadi itu lebih ke prinsip agama, gitu. Akan tetapi kita juga bisa mengikuti aturan-aturan negara yang memang itu sinkron dengan hukum-hukum yang ada di agama, gitu. Misalkan tidak ada pemaksaan ya dalam Islam. Itu sudah jelas ya, di Islam juga memang tidak ada paksaan untuk seseorang memeluk Islam, tidak ada paksaan. Tetapi ketika misalkan
seorang muslim itu mohon maaf keluar daripada Islam, itu hukumnya sangat jelas ya, di dalam Islam itu tidak boleh gitu. Terus makanya kan di dalam Islam itu kan ada dakwah. Nah, dakwah ini adalah berfungsi untuk merekrut atau apa ya, untuk penyebaran agama ya, agama Islam ke seluruh alam lah intinya ya, termasuk non muslim gitu kan, seperti itu. Konteksnya tidak ada paksaan juga, di dalam Islam itu tidak ada paksaan gitu. Semua berhak memilih, tidak ada paksaan juga di dalam Islam gitu kan. Akan tetapi di Islam juga ada yang namanya dakwah. Nah, dakwah ini adalah berfungsi untuk mengajak orang-orang yang belum berislam gitu kan untuk berislam, seperti itu. Itu pemanasan. Silakan penambahan dari teman-teman. Serius dikit aja, jangan geromulu, serius dikit. Harus dong mahasiswa gitu. Ayo Pak, siapa yuk? Melempar isu aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Yasin, coba Pak Yasin. Saya beri dulu. Monggo Yai Muri. Saya dilanggar HAM-nya oleh Pak Gopur, nggak boleh jawab. Enggak apa-apa Yai Muri. Nggak enak yang jawab aja. Di sini hostnya saya loh. Nah, itu. Jawab yang lebih tua dulu. Kita kan lakum dinukum waliyadin ya. Adapun kita berada di negara Pancasila ini yang mengakui keberadaan 6 agama, itu kita akui. Tetapi kita sebagai pribadi muslim haruslah berpegang teguh dengan keyakinan kita. Tetapi kita tetap harus toleransi dengan agama lain, karena itu tadi lakum dinukum waliyadin. Demikian, saya tidak bisa serius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda konteks. Beda konteks. Itu jawabannya sangat bagus sekali Pak Umri. Langsung paham saya. Apa? Paham apa Tuh, ini? Kan nggak diterima jawabannya. Beda konteks katanya udah. Ada apa ini Pak Gopur dengan Pak Umri ini? Udah pasti ini, udah pasti. What's wrong about you? Emang Mourinho begini ya? Ini. Otakmu itu Mourinho. Pak Umri, itu peci begitu masih ada berapa Pak Umri ya? Ah ya, coba itu kirim itu. Pak Mujib mau tuh, kirim. Boleh saya Nih ya. Ntar kalau kita jadi wisuda offline, ntar yang laki-laki aja yang ntar saya bawain kenang-kenangan besi merah 2000 berapa itu ya? Wah, ini mah tuh beda lah. Buat ke sawah ya merah, tapi bukan yang ini. Ke masjid bukan yang inilah. Biar tetap merah tapi kan ada gantinya. Enggak, Pak Umri. Itu peci yang merah ente itu dibuat ke musola, dibuat ngaji, apa dibuat ke sawah itu? Apa mana? Yang mana yang ente pakai itu? Gak nyambung, bukan Jangan konteksnya. dipakai Pak. Ya. Kenapa kok pertanyaan menjadi pindah urusan pecinya Pak Umri? Mujib gara-gara itu. Ya kan hak asasi kan Indonesia. Pecinya merah, hatinya putih. Merah, putih. Indonesia. Salam Pancasila. Oke, saya mau ini menanggapi ini pertanyaan. Ini mungkin ini pertanyaan lanjutan ini. Loh, kita sebagai umat Islam, kemudian di Indonesia itu kan hukumnya hukum Pancasila.
ini kita sebagai umat Islam, apakah kita mengakui hukum Pancasila atau tidak ini? Ini mungkin ini hanya ini lanjutan dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Yai tadi. Apakah dengan hukum yang ada di Indonesia ini, kita sebagai umat Islam, apakah kita pun meyakini dengan hukum Pancasila atau tidak? Kalau saya bisa menjawab, sebagai orang Indonesia kok kenapa enggak? Ya itu pertanyaan yang diajukan sama Pak Abud. nambahin pertanyaan itu. Tapi Iya, kalau saya pertanyaannya begini, mengakui hukum Pancasila itu tidak harus meyakini. Pak Abud itu sebenarnya menjawab pertanyaan dari Pak Yai, tapi sekaligus menanyakan itu. Ya. Karena pada prinsipnya Jadi gini, kalau hukum Pancasila itu kita nggak bisa meyakini, karena yakin itu dalam hati, tapi kita harus mentaati Dan mengakui. Mengakui satu, melegitimasi dan mentaati sesuai dengan Al-Quran. Bunyinya apa itu? Wa ulil amri minkum. Pertanyaan Jadi pemerintah itu kan membuat suatu undang-undang yaitu hukum Pancasila. Kita sebagai warga negara wajib mentaati. Ya, begitu aja. Kita ikutin dan taati aja. Tak perlu meyakini kita karena itu bukan suatu keyakinan. Mungkin itu. Ya, Inji. Kalau hukum Pancasila itu termasuk hukum Islam atau bukan ini? Bukan. Hukum Pancasila itu hukum nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Betul. Yang dibuat oleh gotong manusia. royong, ya kan? Mengakui hak asasi manusia, meskipun hak asasinya Pak Umri itu dikangkangin katanya. Banyak. Jadi hukum Pancasila itu bukan hukum Islam. Jadi tapi yang merasa sesuai dengan hukum Islam. Kalau di lapangan kan sekarang ini banyak yang mungkin anti Pancasila dan itu umat Islam ini anti Pancasila. Ini bagaimana kita menanggapi hal itu? Jadi seolah-olah Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Masa ada umat Islam yang tidak mengakui Pancasila? Yang nggak mengakui yang mana Pak Abud? Kalau tidak mengakui Itu Pancasila berarti kalau menurut saya Pak Bod. Pak Abud. Sedangkan Pancasila sendiri. Biarkanlah mereka punya kahayang, jangan sampai digenggerehkeun. Genggerehkeun apa itu? Loba kahayang, ayeuna. Pancasila kan miliknya Indonesia, Pak Abud. Kita sebagai orang Indonesia ya harus memiliki toh. Kalau merasa tidak memiliki berarti tidak orang Indonesia itu. Walaupun orang Islam berarti orang Arab atau orang mana itu Pak Abud. Kan gitu toh ya. Sebetulnya kalau warga negara Indonesia itu semua mengakui Pancasila. Nggak ada yang nggak mengakui. Ya. Kita dari SD diajarin Pancasila gimana tuh? Ya. Katanya Pak Abu kalau ya sekarang ini kadang lagi viral. Tegakkan hukum Pancasila, hukum Islam. Hukum Islam tegakkan. Ini kan banyak yang menyuarakan seperti itu. Jadi ini seolah-olah dengan keagamaan yang tinggi lapangannya. Pertanyaannya Pak Kiai Gopur. Oh, mongga Bumi. Simpel, Pancasila itu sebagai dasar negara. Iya ya. Sebentar. Nah, ini Pak, Pancasila itu kan sebagai dasar negara kita ya. Di dalam Pancasila itu kan sudah jelas rujukannya di sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu semua merupakan rujukan dari semua agama, di mana Islam itu kan sebenarnya inna dina indallahil Islam itu juga masuk ke sila yang pertama itu, dan mungkin dari agama yang lain pun merujuk ke situ saja. Tanggapan dari itu Bu Nur. Oke, ada lagi.
Yang lain menambahkan. Ada Bu Nur. Pertanyaannya kan lebih memilih mana? Ya Pak Yai Gopur. Ya. Ya saya kalau boleh memilih mau memilih dua-duanya, Bu Nur. Sebagai host saya pilih dua-duanya, Bu Nur. Iya. Pilih Ya, dua-duanya. ya harus dua-duanya, Pak. Biar Iya. balance. Kan milih. Iya. Saya pilih dua-duanya. Tapi Udah itu aja. saya mau tanya ya Pak. Pilihan itu untuk dipilih apa enggak? Sebetulnya. Contoh begini. Contoh begini. Sebelum nikah saya punya punya dua calon. Seumpama nih. Kayak yang bener aja. Milih yang mana Dengar sih? mama nih, denger. Yang A cantik, yang B manis seumpama. Ya, ini pusing milih yang mana ini kita. Milih dua-duanya yang nggak sebut. Yang nggak sebutin dulu objeknya yang mana nih antara mahasiswa yang ada di sini. Konteksnya yang mana? Misalnya nih, ada di sini siapa nih? Tergantung konteksnya. Wanita yang mana sebutin? Neng Nining apa Neng Robi? Oh gitu ya. Seumpama. Gimana? Andai kata. Tuh. Dilanjut. Oke. Lanjut, ada lagi? Kan begini. Kan perumpamaannya begini. Inna dina endamohil Islam. Agama di sisi Allah Ta'ala itu hanyalah Islam. Itu konteksnya pas itu ya. Itu nas Al-Qur'annya itu nggak bisa dirubah itu. Betul. Jadi Islam hanyalah satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala, agama yang diridhoi itu adalah Islam. Nah, itu teks Al-Quran itu. Kita mau milih hukum Islam apa hukum negara? Makanya itu kan saya tampilkan isu begitu. Maksudnya biar ini. Halo. Yuk, kalau pendapat lagi yang lain. Kuliah. Kalau Tar dulu. Agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah Islam. Dari sini tersirat juga. Allah Gimana? juga mengakui agama selain. Mengakui ya. Allah pun mengakui bahwa ada agama selain Islam. Berarti di Indonesia juga ini beraneka ragam agama, tapi yang diridhoi hanyalah Islam. Mungkin itu. Jadi kita pun meyakini hanya Islam saja, tapi kita pun tidak menafikan ada agama yang lain. Mungkin itu dari siratan ayat-ayat itu. Ya. Jadi konteksnya mungkin begini ya. Apa namanya? Jadi lupa saya mau ngomong apa ini. Nggak usah ngomong. Jadi pada dasarnya gini, Islam itu juga mengakui agama-agama lain ya sebagai apa disebutnya agama samawi. Tentu saja itu diakui ya kan. Itu pertama. Nah, konteks di dalam apa namanya aturan negara, konteks dalam aturan negara seharusnya itu bisa merujuk kepada Islam. Kenapa, gitu kan? Islam itu sebetulnya agama yang komprehensif lah ya, menyeluruh. Dari mulai kita masuk kamar mandi, gitu kan? Ada masuk kamar mandi. Iya, sampai kamar tidur, sampai naik ranjang, sampai semuanya lah ya, sampai ke ranah politik itu sudah diatur oleh Islam, gitu kan? Nah, kita sebagai Muslim tentu saja harusnya merujuk kepada aturan Islam itu konteksnya. Adapun sekarang apa namanya aturan negara sekarang itu berdasarkan Pancasila itu kan
tadi ya nilai-nilai kemanusiaan, kemudian lain-lain. Nah, di ayat pertama itu di sila pertama itu sudah jelas kan, istilahnya ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya kita balik lagi bahwa kita harus merujuk kepada ketuhanan kita. Berarti kan merujuk kepada aturan-aturan Allah. Itu aja sih kalau prinsip saya pribadi ya. Ya, sama seperti yang saya sampaikan. Karena apa? Ya. Karena kita itu kan asasnya berdasarkan Pancasila. Sudah jelas di situ tertuang juga di sila yang pertama. Jadi itu sebenarnya sebagai rujukan juga untuk semua agama. Kan gitu. Tuh. Jadi intinya Islam juga rahmatan lil alamin, bisa dipakai untuk atau bisa diadopsi ya nilai-nilai hukumnya oleh semua orang, semua golongan gitu kan, termasuk non muslim gitu yang belum berislam. Itu mungkin ya seperti itu. Tentang kita berada di agama Islam itu adalah merupakan hidayah yang harus kita syukuri dan nikmat yang paling besar. Ya. Amin. Alhamdulillah. Itu. Ada. Amin. Kita berada. Amin. Amin. Ya tadi grup mimpin talil. Ih, beneran ini grup ini kelas tuh, masya Allah sekali. Jadi syukuri aja Pak Gopur. Pancasila pun tidak melarang kita beragama. Ya. Amin. Rocky Gerung. Amin. Amin. Bisa aja. Saya heran kok yang dibully itu Pak Umri, terus kok nggak ganti saya gitu. Musuh Pak Yasin bebuyutan. mau dibully, Pak Yasin mau dibully. Dibully Pak Yasin. Yang mau dibully harus Pak Umri itu baru nongol aja udah ketawa, Pak. Pak Saiful Baru mukanya yang nongolnya mana aja sih, udah Pak ketawa. Saiful? Ini kok Mama Pak Saiful, Dibullying Pak itu Saiful pakai mukanya nasi yang yang mana ada sih? dagingnya. Halo. Halo. Oh itu, halo. Halo. Halo, saya Pak Saiful itu sebenarnya di semen putih ya? Ngomong lah Pak Saiful, kok nggak ngomong belas. Speak up dong. Ditanyakan Bu Nur lo ngomong Pak Saiful. Halo. Saya hadir di sini untuk diam saja dan menyimak. Oke. Nyimak aja. Pak Ganjar. Masih sarungan itu Pak Mujab. Pak Yoni, Pak Faki, Masih. Pak Febri, Pak Ilham, Pak Dede, nggak ada suaranya semua ini. Biar kenal Om Kem semua. Pakai sarung karena sangat bolong. Itu tadi Pak Saiful. Mau di screenshot. Pak Saiful. Ya, halo. Pak Saiful apa Gubernur Jawa Tengah sih itu? Ini kampanye Pak Umri ini ngatain Ganjar dulu. Apa yang artinya Pak Ganjar itu Pak Saiful itu benar ya? Iya Pak Saiful. Kenapa saya? Coba tampakkan video Pak Saiful. Nanti setelah coblos nanti. Nggak kelihatan mukanya ya? Ya, nggak kelihatan mukanya. Ini siluet aja lah. Mirip Pak Ganjar ya? Mirip Pak Ganjar nih. Itu kata Pak Umri itu. Calon presiden ya. Amin. Cek Apanya sate. amin? Cek Apanya amin nih? Tapi syukur-syukur presiden direktur. Tanya. Adapun kita ke agama lain ya Kita harus sampai jam berapa ditunjukkan ini, bahwa itu tadi rahmatan lil alamin ya. Mas Nailul? Kita sampai jam Kalau berapa? kita sombong, woi yang diterima itu Islam, kamu bukan Islam, masuk neraka kamu. Jangan seperti itu Pak Gopur. Buat apa sayang uang? Di bawah uang di persiapan untuk operasional.
5 menit lagi, 5 menit lagi yuk. Ayo, Ayo. Doa penutupnya. 10 menit. Kesimpulan Bu Nur, kesimpulan. Setelah kesimpulan Pak Umri doa. Oke, sudah ya teman-teman. Alhamdulillah. Ya, diskusi kali ini cukup hangat, ya cukup hangat. Alhamdulillah Dan tidak panas membagongkan. ya. Karena kalau kepanasan, bahaya ini. Tapi cukup hangat dan cukup akrab. Alhamdulillah. Masya Allah, kelas A5. Bu Nur, mau Ya. tanya saya. Kenapa? Ibu katakan barusan cukup hangat. Memang Ibu Nur merasakan kehangatannya? Ya iyalah, kehangatannya maksudnya gimana ya? Obrolannya gitu. Gimana sih? Kapan kelarnya? Bukan kehangatan yang lain loh. Aduh ini. Kiranya nih. Siapa juga yang bilang yang lain? Kenapa Bu Nur kok kerepotan jawab? Kenapa Bu Nur kerepotan jawabnya, kata Pak Sehu? Ya udah ya. Woles saja, woles. Bilang aja dong. Di sini Kelasnya hangat ya? sih Pak ya. Malah gerah. Sebenarnya kalau menurut saya Sudah paham itu. Bu Nur mengatakan begitu, kehangatan, karena mungkin yang dirasakan Ibu Nur sama Pak Umri doang itu. Sampai pecinya jadi merah tuh. Saking hangatnya. Saya heran kok bisa menyimpulkan seperti itu. Emang Bu Robi nggak Kata-kata ngasih bijaknya keluar. curiga ini nggak direspon sama Bu Robi. Iya. Bu Robi kalau keluar lama lagi nih Neng Robi. Bisa nambah 10 menit. Atau 10 menit. Tambah orang satu. Jadi gimana ini? Pendekar peci merah. Lanjut ini kesimpulan. Terus Pak Umri doa itu. Closing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah Amin. kita menjalankan kuliah, mudah-mudahan kita mempunyai ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Yang Amin. solehah. Amin. Putra-putri kita soleh dan solihah. Amin. Jangan meninggal sehingga kita husnul khotimah. Selamat Amin. di dunia wal akhirah. Bibarakatil al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sehat selalu, semoga selalu bahagia semuanya. Amin. Dan semoga Livin segera cair. Saya izin lab ya, soalnya baterainya sudah Saya habis.